Oke, kita akan masuk ke pembuatan laporan keuangan kan, karena kita tadi sudah merecord jurnal, merecord transaksi dan melakukan pembuatan daftar akun dan sebagainya. Setelah kegiatan-kegiatan tersebut kita lakukan, maka selanjutnya adalah kita harus melihat laporan keuangan dari transaksi-transaksi yang telah kita inputkan. Nah, oke, kita masuk ke laporan neraca terlebih dahulu sesuai permintaan dari soal, di mana yang diminta adalah neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Kita masuk ke laporan. Untuk laporan neraca sendiri, untuk melihatnya kita klik report, bisa untuk index to report. Nah, di sini ada standard balance sheet. Untuk melihat neraca, maka kita klik. Nah, di sini ada periodenya, kita pilih Desember. Nah, untuk report levelnya ini kita pilih yang paling tinggi, dan untuk tahunnya kita ambil 2021. Nah, untuk di sini apa yang ingin ditampilkan dari laporan tersebut, nah kita bisa sesuaikan. Nah, di sini ada include company name, alamat, dan tanggal kita meminta mereport untuk laporan tersebut, maka kita klik display. Nah, di sini akan muncul mengenai balance sheet atau neraca dari kegiatan yang kita lakukan. Nah, untuk di neraca sendiri total asetnya senilai 1,879 miliar, dan untuk total liabilitiesnya sendiri yaitu 642.181.711. Nah, berikutnya untuk equity sendiri yaitu senilai 127.706. Nah, ketika ini sudah selesai, kita bisa pilih send to. Ini untuk menyimpan data, kita bisa simpan dalam bentuk PDF, Excel, dan kita bisa mengirimkan email kepada perusahaan yang kita tuju atau untuk disimpan. Nah, ketika kita mau print, maka kita klik print. Di sini ada send to dan print. Nah, untuk send to sendiri, nah di sini untuk printnya seperti ini. Untuk send to kita coba untuk send PDF. Nah, maka di sini adalah untuk menyimpan dari laporan keuangan tersebut. Maka kita bisa klik save, kita klik save. Oke, kita bisa tutup laporan tersebut. Dan untuk menganalisis laporan keuangan sendiri, kita bisa masuk kepada analyze. Nah, analyze ini digunakan untuk menganalisis berapa persentase dari pemasukan atau current aset dan liability serta equities, persentase dari keseluruhan hingga 100%. Nah, kita masuk ke balance sheet. Nah, di sini akan menunjukkan nilai seperti ini. Untuk persentase nilai dari masing-masing akun yang mempengaruhi neraca. Nah, seperti ini untuk akun aset. Yang paling nilainya paling tinggi adalah building at cost yang mempengaruhi aset. Nah, di sini untuk liability-nya sendiri ada Bank Mandiri Loan, dan untuk equity-nya sendiri dari common stock. Nah, berikutnya kita masuk kepada laporan arus kas. Nah, untuk kita melihat laporan arus kas, kita bisa masuk kepada di banking. Untuk laporan arus kas sendiri itu masuk pada di banking. Nah, kita bisa cari statement of cash flow. Nah, ketika kita sudah masuk ke statement of cash flow, di sini adalah nilai dari cash flow kita dari operating activities hingga from investing serta financial activities. Nah, untuk melihat analisis dari laporan keuangan itu sendiri, kita bisa masuk kepada tingkat analisis dari cash flow. Nah, di sini cash flow-nya adalah seperti ini. Nah, dari sini ada cash flow dari cash in bank. Maka kita klik analysis cash needed, dan di sini akan muncul bahwasanya di sini ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan, yaitu untuk current balance-nya seperti ini, dan untuk setiap transaksi baik pengeluaran ataupun masukan. Nah, berikutnya untuk masuk kepada laporan berikutnya adalah laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi itu masuk pada menu akun, dan kita bisa melihatnya dari profit and loss.
Di sini ada total income, cost of sales, expense, other revenue, other expense. Nah, di sini perusahaan memiliki net profit adalah minus, artinya mendapatkan loss atau net loss sebesar minus 45.087.465. Nah, untuk menganalisis dari laporan laba rugi sendiri, kita bisa masuk kepada analyze di profit and loss. Dimana di sini untuk profit and loss-nya, dimana di sini dari profit and loss-nya adalah untuk gross profit-nya seperti ini dan net profit and loss-nya seperti ini. Nah, disinilah untuk this year actual di mana perusahaan mengalami kerugian sebesar 45 juta tadi. Nah, berikutnya kita juga bisa melihat laporan dari penjualan. Untuk laporan dari penjualan sendiri kita bisa masuk ke report, selanjutnya kita pilih sales. Kita pilih sales dan di sini kita cari income item sales summary. Jadi kita cari mengenai item sales summary. Kita bisa juga untuk ketika melihat piutang maka kita klik receive. Nah, di sini ada sales summary atau kegiatan penjualan kita. Nah, di sini ada kegiatan penjualan dari ketiga perusahaan yang menjadi customer kita. Nah, berikutnya sama halnya dengan laporan piutang, sama halnya seperti itu. Berikutnya untuk melihat dari pembelian. Nah, kita bisa buka purchase dan aging summary ini untuk melihat jumlah total utang kita. Nah, berikutnya untuk yang dijual kita bisa melihat purchase summary untuk barang-barang yang kita beli. Nah, ini dari PT Abadi Karya, PT Kormo ini E01AC dan ini merupakan kode dari setiap akun. Nah, berikutnya untuk laporan persediaan barang dagang, kita bisa klik inventory dan kita ambil yang item list detail. Nah, di sini akan menunjukkan bahwasanya untuk inventory yang berada di milik kita. Di sini mulai dari yang pertama ada E01AC yaitu AC. Dan di sini ada transaksi-transaksi di mana kita melakukan pembelian atau penjualan. Nah, di sini ada mengenai aset-aset lainnya selain inventory atau inventory persediaan barang dagang, di mana di sini akan menunjukkan nilai beli kita. Setelah itu kita tutup dan selesai. Sebelum menutup, untuk bikin kamu semangat, jangan menyerah meraih impian, belajarlah dengan tekun dan hiduplah sebagai juara di masa depan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik next video. Terima kasih.